Mengenali gejala dan tanda kala 2. Langkah pertama, mendengar dan melihat tanda kala 2 persalinan. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol. Vulva dan sphincter ani membuka. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bu Nevi ya Bu yang merawat Ibu pagi ini. Ibu apa yang dikeluhkan sekarang? Udah mulus-mulus Bu. Oh sudah mulus-mulus ya Bu. Bagus ya Bu. Itu tandanya persalinannya kan segera dimulai. Bayinya akan segera lahir ya Bu. Iya Bu. Ibu sudah merasakan dorongan untuk menelan belum Bu? Udah Bu, kayak mau BAB itu Bu. Oh Mulai kerasa. sudah ya Bu ya. Sudah merasakan tekanan pada anus Bu? Udah Bu, udah. Oh bagus ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya lihat dulu ya Bu. Iya Bu. Di sini tampak perineum Ibu menonjol dan vulva Ibu membuka. Ibu, di sini kan sudah ada tanda-tanda persalinan ya Bu. Nanti saya akan membantu persalinan Ibu. Saya permisi dulu, saya akan menyiapkan alatnya dulu ya Bu. Iya, Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Nggak ada Bu. Baiklah, saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu. Menutup sclera untuk menjaga privasi klien. 3. Menyiapkan pertolongan persalinan. Langkah kedua, pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan. 3. Bak instrumen berisi parte set yang terdiri dari sarung tangan, duk steril, kasa steril, tali pusat, kateter, setengah koher, gunting episiotomi, gunting tali pusat, dan 2 klem. Spet 3 cc, bengkok, kapas DTT dalam tempatnya, kapas alkohol dalam tempatnya, kemudian obat esensial dalam tempatnya, tensimeter, stetoskop, plaster, torniket, termometer, dan stetoskop. 3. Handuk, sepertiga alas bokong, topi bayi dan bedong, pakaian ganti ibu dan kain bersih, APD yang terdiri dari kacamata, masker, penutup kepala dan celemek, kom plasenta, heating set, waslap, air klorin dan air DTT. Safety box, bak yang berisi air DTT dan bak yang berisi air klorin 0,5%. Sepatu boot, kotak sampah infeksius dan kotak sampah non-infeksius. Tempat baju kotor, membuka spet dan masukkan ke dalam parte set. Mematahkan ampul oksitosin. Langkah ketiga, memakai alat pelindung diri. Masker, celemek, penutup kepala,
dan sepatu boot. Langkah keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian, keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Langkah pertama, membersihkan telapak tangan. Langkah kedua, punggung tangan dengan gerakan keluar. Langkah ketiga, sela-sela jari. Langkah keempat, buku-buku jari. Langkah kelima, ibu jari. Langkah keenam, ujung kuku. Kemudian keringkan. Langkah kelima, pakai sarung tangan DTT pada tangan kanan. Langkah keenam, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Memastikan tidak terdapat udara dalam spade. Mendekatkan bengkok. Ibu, maaf ya Bu, saya buka ya Bu selimutnya. Iya, Bu. Menyiapkan kapas vulva. Meminggirkan setengah kohar. Dan memakai sarung tangan kiri. Membersihkan vulva dan perineum. Menyekanya dengan hati-hati dari anterior ke posterior. Menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih dalam wadah yang tersedia. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan dalam larutan klorin. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu untuk melihat pembukaannya. Sebelumnya saya akan membersihkan alat Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Melakukan vulva hygiene mulai dari labia mayor kiri Ibu, labia mayor kanan,
labia minor kiri, labia minor kanan, vestibulum, perineum, dan anus. Ternyata sarung tangan tidak terkontaminasi. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Melakukan inspeksi pada vulva ibu. Vulva ibu tidak ada varises, tidak ada luka paru, dan tidak ada odem. Memasukkan tangan secara obstetrik. Masukkan jari tengah secara perlahan. Ibu tarik nafas ya, Bu. Dan disusul dengan jari telunjuk. Melakukan palpasi pada vagina ibu, tidak ada benjolan. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam. Ternyata porsio ibu mendatar dan pembukaannya sudah lengkap. Namun ketubannya belum pecah, maka saya akan melakukan amniotomi. Bu, ini pembukaannya sudah lengkap ya, Bu, tapi ketubannya belum pecah. Maka saya akan memecahkannya ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Mengambil setengah koher. Kemudian masukkan setengah koher secara perlahan dengan bagian yang tajam menghadap ke tangan pemeriksa. Ibu tarik nafas ya, Bu. Iya, Bu. Pindahkan tangan kiri di atas fundus untuk memastikan kontraksi uterus ibu. Jika kontraksi uterusnya melemah, maka lakukan amniotomi. Arahkan setengah koher ke atas, kemudian toreskan secara perlahan hingga selaput ketuban pecah. Biarkan cairan ketuban membasahi tangan pemeriksa. Kemudian keluarkan setengah koher secara perlahan dan letakkan di atas bengkok. Presentasi kepala, penunjuknya ubun-ubun kecil berada di kiri depan, arah jam 1. Tidak ada tali pusat dan bagian kecil janin yang ikut turun. Penurunan kepala berada di HOT 4 dan tidak ada molase. Setelah yakin tidak ada penyulit, keluarkan tangan secara obstetrik. Maaf ya, Bu, tangannya saya keluarkan. Ibu tarik nafas ya. Dan nilai air ketuban. Ternyata air ketuban jernih. Langkah ke-9, dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Langkah ke-10, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda atau relaksasi untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal. DJJ ibu 140 kali per menit. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Langkah ke-11, beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian, bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan ya, Bu. Hasilnya pembukaannya sudah lengkap ya, Bu. Iya, Bu. Dan bagian terbawah janinnya kepala, itu normal ya, Bu. Iya, Bu. Dan bayinya keadaan sehat. Denyut jantung bayinya juga 140 kali per menit. Ibu juga dalam keadaan sehat ya, Bu. Iya, Bu. Nanti ibu ingin ditemani oleh siapa, Bu? Oleh ibu saya, Bu. Oleh ibu-ibu ya, Bu. Iya. Ibu ingin posisi meneran seperti apa? Setengah duduk, jongkok, atau lainnya, Bu? Saya pengen setengah duduk aja, Bu. Setengah duduk ya, Bu. Iya. Baiklah, Bu. Langkah ke-12,
minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi ibu diposisikan setengah duduk atau yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Ibu, ini ibunya Mbak Ija ya, Bu? Iya bu, saya ibunya Mbak Ija bu. Bantu Mbak Ija untuk posisi setengah duduk ya, Bu? Ayo nak. Aduh, gimana ini bu? Seperti ini, Bu, setengah duduk. Udah ya bu. Langkah ke-13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Pertama, bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Kedua, dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Ketiga, bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman. Keempat, anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Yang kelima, anjurkan keluarga memberikan dukungan dan semangat untuk ibu. Keenam, berikan cukup asupan cairan oral. Yang ketujuh, menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Ibu, saya akan mengajarkan teknik meneran yang baik dan benar ya, Bu. Ibu kakinya ditekuk, Bu. Tangannya berada di lipat paha, Bu. Sini bu. Iya, di sini. Nanti jika saat meneran, kakinya diangkat sampai menempel dada ya, Bu, sampai ke arah dada. Kemudian ibu melihat ke arah perut. Matanya dibuka ya, Bu, agar matanya nanti tidak merah. Kemudian giginya dikatukan dan dagunya menempel dada ya, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Ibu mengendainya seperti orang ingin BAB. Iya bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti bu. Ibu nanti jika perutnya sudah tidak terasa sakit atau sudah di sela-sela kontraksinya, Ibu bisa beristirahat ya, Bu. Ibu juga bisa minum. Ibu nanti anaknya diberi minum ya, Bu. Oh iya bu, ya ini di sini ya bu ya. Iya, Bu. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran lebih dari 120 menit atau 2 jam pada primigravida atau lebih dari 60 menit pada multigravida. Langkah ke-14, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Persiapan untuk melahirkan bayi. Langkah ke-15, letakkan handuk bersih di perut bawah ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Ternyata vulva sudah membuka 5-6 cm. Dan handuk di atas perut ibu. Ibu, maaf ya, Bu, saya letakkan handuk di atas perut ibu untuk mengeringkan dan menghangatkan bayinya. Iya bu. Langkah ke-16, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Ibu, bokongnya diangkat ya, Bu. Iya bu. Langkah ke-17, buka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Langkah ke-18, pakai sarung tangan steril pada kedua tangan.
Pertolongan untuk melahirkan bayi, lahirnya kepala. Langkah ke-19. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan agar kepala bayi tidak defleksi maksimal. Tahan perineum menggunakan tangan sebelah kanan untuk mencegah terjadinya robekan. Kemudian, tahan kepala bayi menggunakan tangan sebelah kiri agar tidak terjadi defleksi maksimal. Iya Bu, sudah ingin mengadan ya Bu? Iya Bu, terus Bu mengadan. Iya Bu, terus Bu, iya bagus Bu, kepalanya sudah lahir ya Bu. Aku sakit. Kemudian bersihkan jalan nafas menggunakan kasa dari mata, hidung, dan mulut. Langkah ke-20. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Periksa adanya lilitan tali pusat. Ternyata tidak ada lilitan tali pusat. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Ternyata kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian, lahirkan kepala bayi dengan cara meletakkan tangan secara biparietal. Lahirnya bahu. Langkah ke-22. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Ya Bu, menelan lagi ya Bu, ya terus Bu. Kemudian membantu melahirkan bahu bayi. Lahirkan bahu anterior dengan mengarahkan ke bawah. Setelah itu membantu melahirkan bahu posterior dan mengarahkan ke atas, sehingga lahirlah bahu anterior dan posterior. Lahirnya badan dan tungkai. Langkah ke-23. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk menopang kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Lakukan penyanggahan dan penyusuran badan bayi hingga kaki lahir. Asuhan bayi baru lahir. Langkah ke-25. Lakukan penilaian sepintas terdiri dari apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan. Yang ketiga, apakah bayi bergerak dengan aktif. Ternyata bayi cukup bulan, menangis kuat, bernafas spontan, dan pergerakannya aktif. Langkah ke-26. Keringkan tubuh bayi. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali kedua telapak tangan, tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu.
Langkah ke-27. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gameli. Ibu, ini tidak ada janin lagi ya, Bu? Iya, Bu. Langkah ke-28. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Ibu, saya akan menyuntikkan obat ya, Bu, namanya oksitosin untuk membantu lahirnya ari-ari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, Bu, saya suntikan ya, Bu. Langkah ke-29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler. Di sepertiga distal lateral paha, lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Pastikan tidak ada udara pada start. Lakukan aspirasi, pastikan tidak ada darah. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusat bayi. Kemudian, jari telunjuk dan jari tengah tangan lain menjepit tali pusat dan geser hingga 3 cm proksimal dari pusar bayi. Klem tali pusat pada titik tersebut. Kemudian, tahan klem ini pada posisinya, gunakan jari telunjuk dan tengah tangan lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu kurang lebih 5 cm. Dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm dari klem pertama. Langkah ke-31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dicepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT pada satu sisi. Dan lingkarkan kembali benang tersebut ke arah yang lainnya dengan simpul kunci. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Langkah ke-32. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit bayi dan ibu. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibu. Ibu, ini bayinya saya letakkan di atas perut Ibu ya, Bu. Biarkan kulit bayi dan kulit Ibu bersentuhan. Biarkan bayinya mencari puting ya, Bu. Iya, Bu. Bayinya dipegangin ya, Bu. Kemudian dilihat pengap hidungnya agar tidak tertutup ya, Bu. Iya, Bu.
Bayinya dipeluk ya, Bu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat. Pasangkan topi di kepala bayi. Manajemen aktif kala 3 persalinan. Langkah ke-33. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva. Langkah ke-34. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu atau di atas simpisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Langkah ke-35. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas. Mengeluarkan plasenta. Langkah ke-36. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorso ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Langkah ke-37. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Rangsangan taktil atau masase uterus. Langkah ke-38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata uterus berkontraksi dengan baik. Menilai perdarahan. Langkah ke-39. Periksa kedua sisi plasenta, baik maternal maupun fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Kotiledon lengkap. Selaput plasenta lengkap. Langkah ke-40. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi yang luas dan menimbulkan perdarahan. Ternyata tidak ada laserasi jalan lahir. Asuhan pasca persalinan. Langkah ke-41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginal. Kontraksi uterus baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginal. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh. Kemudian bilas dalam air DTT dan keringkan.
Evaluasi. Langkah ke-43. Pastikan kandung kemih kosong. Ibu, kandung kemihnya kosong ya, Bu? Langkah ke-44. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Ibu, saya ajarkan masase uterus ya, Bu. Seperti ini ya, Bu, secara memutar selama 15 kali dalam 15 detik ya, Bu. Coba Ibu. Oh iya, bagus ya, Bu, seperti itu. Itu jika uterusnya keras, berarti uterusnya bagus. Jika lemah, berarti tidak bagus ya, Bu. Jika uterusnya terlalu lemah atau tidak keras, nanti dipijat seperti itu ya, Bu, secara memutar. Apakah Ibu sudah mau? Langkah ke-45. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Melakukan estimasi dan evaluasi kehilangan darah. Darah yang dikeluarkan ibu kurang lebih 200 cc. Langkah ke-46. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Ibu, saya periksa nadinya ya, Bu. Nadi ibu normal ya, Bu, 90 kali per menit. Kemudian keadaan umum ibu dalam keadaan normal. Langkah ke-47. Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Ibu, ini hidungnya tertutup tidak, Bu? Oh, tidak ya, Bu. Bayinya masih bernafas dengan normal ya, Bu. Saya hitung pernapasan bayinya ya, Bu. Pernapasan bayinya normal ya, Bu, 50 kali per menit. Kebersihan dan keamanan. Langkah ke-48. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Langkah ke-49. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Langkah ke-50. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Ibu, ini kan banyak darahnya ya, Bu. Jadi saya bersihkan dulu ya, Bu. Ibu, mukanya diangkat ya. Iya, Bu. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Ibu, saya pakaikan celana dalam ya, Bu. Ini sudah ada pembalutnya ya, Bu, untuk menampung darah ibu. Saya pakaikan selimut yang baru ya, Bu. Iya, Bu. Langkah ke-52.
Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Ibu, ini tempat tidurnya saya bersihkan dulu ya, Bu. Langkah ke-53. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balikan bagian dalam keluar, dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah ke-54. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah ke-55. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Langkah ke-56. Dalam 1 jam pertama, beri salep atau tetes mata profilaksis infeksi. Berikan vitamin K1 1 mg IM di paha kiri bawah lateral. Lakukan aspirasi, pastikan tidak ada darah. Jika tidak ada darah, masukkan vitamin K. Lakukan penilaian pernafasan bayi. Pernafasan bayi normal 48 kali per menit. Kemudian, lakukan pemeriksaan temperatur tubuh bayi. Suhu bayi normal 36,8 derajat Celcius. Langkah ke-57. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Langkah ke-58. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin selama 10 menit. Langkah ke-59. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, keringkan dengan handuk pribadi yang bersih dan kering.
Dokumentasi. Langkah ke-60. Lengkapi partograf, halaman depan dan belakang, periksa tanda-tanda vital, dan asuhan kala 4 persalinan.